Assalamualaikum Ananda. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Ya, hari ini Ibu akan membahas peranan virus dalam kehidupan. Nah, kita mulai. Nah, yang pertama, tolong amati 4 gambar di sini. Yang pertama, ada seorang perempuan yang sedang mengusap hidungnya. Berkemungkinan dia menderita flu. Nah, kemudian yang kedua, gambar seorang anak yang digigit oleh nyamuk. Yang ketiga, ini adalah gambar korban penderita COVID. Gambar yang keempat, seorang yang digigit anjing. Dari keempat gambar di atas, timbullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja virus yang kamu ketahui? Nah, yang kedua, apakah kamu pernah terserang virus seperti salah satu gambar di atas? Yang ketiga, apa yang kamu rasakan saat terserang virus? Yang keempat, apa bisa serangan virus itu diobati dengan antibiotik? Yang keempat, bagaimana cara virus itu bisa berkembang biak? Nah, kita lanjutkan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kita akan mempelajarinya dengan menggunakan kurikulum Merdeka dengan capaian kompetensi. Ada 2 elemen yang akan kita capai. Yang pertama, elemen pemahaman sains, di mana akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari permasalahannya tentang macam-macam virus dan peranannya, penyebarannya, dan kaitannya dengan pandemi. Kemudian elemen keterampilan proses, di mana kita mengambil 2 di sini. Yang pertama, mempertanyakan dan memprediksi apakah peserta didik mampu memprediksi dampak penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya. Yang kedua, memproses dan menganalisis data dan informasi, di mana peserta didik diharapkan dapat memprediksi dampak penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya. Kemudian dari capaian pembelajaran tadi, kita kerucutkan lagi menjadi tujuan pembelajaran, di mana melalui pengamatan video dan literatur, peserta didik mampu berpikir kritis untuk mendeskripsikan virus dan peranannya dalam kehidupan secara mandiri. Kemudian, ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang harus kita capai, di mana melalui tayangan video dan literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Yang kedua, melalui hasil studi literatur, peserta didik mampu memprediksikan penyakit yang disebabkan oleh virus dan cara penularannya secara mandiri. Yang ketiga, melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis solusi pencegahan terhadap penularan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kita lanjut. Apa pemahaman bermakna di sini yang akan kita capai dari pembelajaran ini? Ya, peserta didik akan memahami bahwa virus merupakan partikel mikroskopik yang dapat menginfeksi sel organisme pada saat imun kita turun. Untuk itu, kita harus selalu menjaga kesehatan dan selalu hidup sehat dalam menghadapi serangan virus, seperti selalu mencuci tangan dan memakai masker. Selain itu, virus juga memiliki manfaat dalam bidang teknologi, diantaranya untuk pembuatan vaksin, interferon, dan profek. Kita lanjutkan. Mode pembelajaran yang kita pilih hari ini adalah problem based learning atau sering disingkat dengan PBL. Nah, apa saja tahapan pembelajaran ini? Ya, yang pertama, mengorientasikan siswa terhadap permasalahan. Yang kedua, mengorganisasikan kerja siswa. Yang keempat, melakukan penyelidikan dan penelusuran untuk menjawab permasalahan. Selanjutnya, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Nah, kita lanjut ke kegiatan inti. Ya. Masuk ke tahapan yang pertama, orientasi masalah, di mana saat mengorientasi, peserta didik diberikan permasalahan dalam bentuk video dan artikel yang terkait materi yang bersifat kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini artikelnya.
Ya, artikel ini berisi di Kompas, diambil dari kejadian di India, ada virus yang dinamakan flurona, itu gabungan antara influenza dengan virus. Nah, sementara ini belum ada varian virus corona lain yang teridentifikasi oleh WHO selain Omicron. Nah, dugaan itu dijawab oleh WHO membenarkan bahwa infeksi COVID-19 varian apapun dan infeksi flu ini bisa terjadi sekaligus. Jadi sekaligus bekerja sama, sekaligus saling terjadi COVID-19 dan influenza menyerang saluran pernafasan dan bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Penularan flu dan COVID ini cenderung sama. Kedua virus ini bertransmisi melalui partikel aerosol udara yang terkontaminasi dengan orang yang terinfeksi saat batuk, bersin, dan orang yang menghirup udara dan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus. Kemudian masuk melalui sistem pernafasan, memperbanyak diri. Nah, gejalanya itu nampak setelah 2-10 hari terinfeksi. Dan ini sangat berisiko besar tertular kepada orang lain. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada link video yang memuat tentang virus. Ya, kita lanjutkan lagi. Dari video dan tayang artikel tadi, maka kita dibagi atas 5 kelompok. Nah, dari kelima kelompok ini, masing-masing melakukan beberapa kegiatan. Yang kegiatannya adalah amati di sekitar tempat tinggalmu. Temukanlah penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus. Nah, diisi di LKPD. Nah, kegiatan selanjutnya adalah mengamati 4 gambar di atas, kemudian berdasarkan gambar di atas, kelompokkanlah virus mana saja yang menguntungkan dan virus yang merugikan, dan apa hasil dari yang menguntungkan, dan apa dampak dari yang merugikan. Nah, kita lanjut. Kegiatan selanjutnya adalah carilah informasi dari berbagai literatur, bagaimana solusi untuk mengatasi pencegahan penyebaran virus, dan diskusikanlah dengan teman-teman kelompokmu, lalu diisikan di LKPD. Nah, selesai Nanda. Nah, setelah kegiatan-kegiatan tadi, maka kita kuatkan materi kita. Yang pertama, peranan virus yang merugikan. Kemudian, virus apa saja yang bermanfaat. Yang ketiga, virus apa saja yang merugikan. Yang terakhir, solusi pencegahan virus yang merugikan. Kita masuk yang pertama. Virus yang menguntungkan, apa saja manfaatnya? Ya, yang pertama adalah melemahkan bakteri patogen. Kapan terjadi? Jika bakteri itu disisipi virus yang membentuk profag yang bersifat tidak ganas sehingga sifat patogennya menghilang. Yang kedua, sebagai faktor rekayasa genetik. Virus dapat direkayasa dengan disisipi gen yang menguntungkan, sehingga virus bisa menjadi faktor pembawa hal yang menguntungkan tersebut. Yang ketiga, dalam pembuatan vaksin. Vaksin adalah antigen dari virus yang telah dilemahkan dan hilang patogenitasnya sehingga dapat merangsang imunologis dan membentuk antibodi dan interferon tubuh secara alami. Dan kemudian yang terakhir untuk kemoterapi, di mana pemberian obat anti kanker ini yang bertujuan untuk membunuh sel kanker atau dapat didefinisikan dengan menggunakan zat kimia untuk perawatan penyakit. Apa tujuannya? Ya, dapat sebagai terapi kuratif, bagian dari terapi paliatif, dan sebagai radiosenteza. Cara pemberiannya bagaimana? Bisa melalui oral, intravena, intraarterial, intravenolar, intraperitoneal, dan intrakavitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran contoh virus yang merugikan. Ada flu yang menyebabkan flu, rabies, gondong, flu burung, flu babi, hepatitis, Ebola, cacar, campak, polio, SARS, cacar air, AIDS, kutil, dan kanker, herpes, dan demam berdarah.
Kemudian, virus tidak hanya merugikan pada manusia dan manusia saja, tapi juga pada hewan dan tumbuhan. Apa saja? Nah, ini contohnya. Pada tumbuhan ada yang namanya TMV, yaitu menyerang tembakau. Kemudian CLV yaitu yang menyerang dari jeruk, atau namanya CLV. Kemudian menyerang padi, namanya tunggro. Kemudian yang menyerang jeruk namanya CVPD. Kemudian yang menyerang tomat dan cabai ini namanya virus begomovirus. Nah, apa saja yang menyerang hewan? Yang menyerang hewan adalah poliomavirus yang menyebabkan tumor hewan. Kemudian ada juga Raus sarkomavirus menyebabkan tumor pada ayam. Kemudian bovin papillomavirus tumor pada sapi. NCD virus menyebabkan tetelo. Nah, kemudian MVD virus menyebabkan penyakit yang berkembang saat ini adalah PMD, penyakit kuku dan mulut pada ternak. Kemudian rabies virus menyebabkan rabies atau gila anjing. Kemudian menyebabkan cacar sapi dan ada juga yang terakhir adalah flu burung. Nah, kita masuk bahasan yang terakhir. Bagaimana solusi pencegahan virus? Ya, karena virus itu patogen, bisa melakukan lisis atau penghancuran sel sehingga menyebabkan kematian pada sel. Kemudian memproduksi toksin sehingga sel itu terjangkit. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya adalah dengan memiliki gaya hidup dan pola makan yang baik, melakukan vaksinasi terhadap penyakit, kemudian tidak melakukan kontak cairan dengan orang yang terjangkit, kemudian selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dan hidup sehat. Nah, ini ada beberapa self formatif dari pembelajaran tadi. Nah, ini adalah refleksinya yang nanti bisa Anda tulis di Canva masing-masing. Demikianlah pembelajaran virus hari ini. Solusi, pencegahan virus, manfaat virus. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.